Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Cahyani dari kelas 10 David Ricardo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu pergaulan sehat. Pergaulan sehat berasal dari dua kata, yaitu pergaulan dan sehat. Pergaulan berasal dari kata gaul yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hidup berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain dan dapat juga diartikan sebagai individu dengan kelompok, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial tak akan pernah lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Selanjutnya adalah sehat. Sehat diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai baik seluruh badan atau bagian-bagiannya, atau bisa disebut bebas dari sakit. Sehat adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya dan sebagaimana mestinya. Adapun pengertian sehat menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sehat menurut WHO terdiri dari suatu kesatuan penting 4 komponen dasar yang membentuk positive health, yaitu sehat jasmani, sehat mental, sehat spiritual, dan kesejahteraan sosial. Dan adapun pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dari kesimpulan, beberapa pengertian yang tadi adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya, tidak menderita suatu penyakit atau kelemahan baik jasmani, rohani maupun sosial. Selanjutnya, pergaulan sehat pada remaja. Pergaulan sehat dapat juga diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu atau individu dengan kelompoknya dengan kehidupan normal baik tubuh, jiwa maupun kehidupan sosialnya. Adapun beberapa cara remaja bergaul secara sehat, yaitu adanya kesadaran beragama bagi remaja. Bagi anak remaja sangat diperlukan adanya pemahaman, pendalaman, serta ketaatan terhadap ajaran agama. Kenyataan sehari-hari bahwa remaja yang pergaulannya tidak sehat kemungkinan besar tidak mengetahui norma agama. Oleh karena itu, kita harus memiliki kesadaran beragama agar tidak terjerumus dengan pergaulan tidak sehat. Kedua, memiliki rasa setia kawan. Rasa setia kawan sangat dibutuhkan agar dapat terjalin hubungan sosial yang baik. Rasa setia kawan dalam hal-hal positif, bukan hal-hal negatif. Ketiga adalah memilih teman. Maksud dari memilih teman adalah untuk mengantisipasi agar kita tidak terpengaruh oleh sifat buruknya. Walaupun begitu, teman yang pergaulannya buruk tidak perlu kita asingkan, melainkan kita harus berteman dengannya. Akan tetapi, jangan terlalu akrab. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Manfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang positif, misalnya diarahkan untuk mengembangkan keterampilan kita atau memperdalam ilmu agama kita. 5 adalah laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Remaja harus menjaga jarak sesuai dengan ketentuan norma agama dan norma sosial yang ada di Indonesia. Yang keenam adalah menstabilkan emosi. Kita harus mengendalikan emosi kita. Jangan malah sebaliknya, emosi yang mengendalikan diri kita. Sabar adalah salah satu kunci untuk penguasaan emosi kita. Selanjutnya yaitu sikap-sikap dalam pergaulan remaja. Yang pertama adalah penampilan fisik. Penampilan fisik tidak menjadi jaminan untuk disukai oleh orang. Akan tetapi, pada umumnya, orang yang bersih dan rapi banyak disukai. Kedua adalah berbicara dan bersikap yang sopan. Orang-orang bijak berkata bahwa mulutmu adalah harimaumu, atau kata-kata adalah pedang. Ucapan yang salah dapat menyakiti orang lain.
Oleh karena itu, kita harus berusaha menjaga bicara kita. Ketiga adalah biasakan memberi dan berbagi. Hal ini bisa dimulai dari hal-hal yang sepele. Saat kita punya makanan kecil, paling tidak tawari teman kita. Kalau makanannya sedikit, usahakan jangan makan di depannya. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa kita peduli. Kita peduli oleh orang-orang di sekeliling kita dan menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat. Gosip atau desus-desus kelihatannya sangat mengasihkan. Akan tetapi, kebiasaan ini dapat mencerminkan bahwa kita gemar membicarakan aib orang lain dan menyebarkan berita-berita palsu yang belum tentu kebenarannya betul. Yang kelima, mencuri dengar. Kebiasaan mencuri dengar atau mengupin pembicaraan orang lain adalah kebiasaan yang tidak disukai. Meskipun kita merasa akrab, kita tetap harus tahu dan menghargai batasan hal-hal yang bersifat pribadi. Yang keenam adalah bersikap peduli terhadap teman yang sedang mencurahkan isi hatinya. Jika teman kalian sedang mencurahkan isi hatinya, simak baik-baik dan dengarkan permasalahannya. Jika kalian tidak bisa mendapatkan solusi yang tepat, setidaknya kalian menjadi pendengar yang baik. 7 adalah rendah hati. Jika kita bertemu dengan teman-teman kita, usahakan jangan membanggakan diri kita dan keluarga kita. Jika kita membanggakan diri kita dan keluarga kita, maka kita akan dicap sombong atau tinggi hati. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah jadilah diri sendiri. Tunjukkan siapa diri kita, bersikap tegas dan tidak mengorbankan diri untuk sekedar diakui oleh lingkungan pergaulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu pergaulan tidak sehat. Pergaulan tidak sehat atau bisa disebut pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang. Bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Dari segi bahasa, pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas artinya terlepas dari ikatan. Jadi, pergaulan bebas artinya proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Penyebab pergaulan bebas bermacam-macam, di antaranya adalah agama dan keimanan. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu. Tanpa agama, hidup mereka akan kacau karena mereka tidak mempunyai landasan hidup. Yang kedua adalah perubahan zaman. Seiring dengan perkembangannya zaman, kebudayaan pun ikut berkembang atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. Yang ketiga adalah kesenjangan. Kesenjangan ekonomi atau pertunjukan kemewahan di media massa memicu seseorang untuk ikut bermewah-mewahan tanpa melihat kemampuan ekonominya. Yang keempat adalah kurang kontrol. Berkurangnya kontrol terhadap remaja dapat mengakibatkan lepas kontrol sehingga tidak jarang sesuatu sudah terlambat. Remaja menganggap bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak-anak muda. Nanti orang tua akan ikut campur tangan ketika sesuatu sudah terjadi. Padahal ketika sesuatu sudah terjadi, semuanya itu sudah terlambat. Selanjutnya adalah tanda-tanda pergaulan sehat. Yang pertama adalah berakhlak mulia, yang kedua adalah senantiasa berprasangka baik, yang ketiga adalah pemaaf, yang keempat adalah memiliki sifat malu, yang kelima adalah jauh dari rasa iri dan dengki, yang keenam adalah berusaha menepati janji, yang ketujuh adalah sopan dalam bertutur kata. Yang kedelapan adalah selalu senyum dan mengucapkan salam bila bertemu. Yang kesembilan adalah selalu mengingat pada kebaikan.
Yang ke-10 yaitu mengunjungi teman bila terkena musibah dan membantu teman yang kesusahan dan memberi nasihat baik dan tidak membicarakan aib teman atau saudara sendiri. Adapun pergaulan yang tidak sehat, yang pertama adalah suka menghambur-hamburkan harta untuk Adapun tanda-tanda pergaulan yang tidak sehat, yang pertama adalah suka menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak baik. Yang kedua adalah suka menghalalkan segala cara, termasuk yang keji dan haram. Tanda-tanda pergaulan yang tidak sehat yaitu pertama adalah suka menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak penting. Yang kedua adalah sering menghalalkan segala cara dari jalan yang haram. Adapun tanda-tanda pergaulan tidak sehat, yang pertama adalah suka menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak penting. Yang kedua adalah sering menghalalkan segala cara termasuk dari jalan haram dan keji. Yang ketiga adalah munafik. Kalau berkata berdusta, kalau berjanji mengingkari, kalau diberi amanat pengkhianat, kalau bersumpah palsu. Yang keempat adalah rasa ingin mencoba dan rasa ingin merasakan. Yang kelima adalah perubahan emosi. Yang keenam adalah perubahan pikiran. Yang ketujuh adalah perubahan lingkungan pergaulan. Yang kedelapan adalah perubahan tanggung jawab. Yang kesembilan adalah mudah mengalami kegelisahan atau tidak sabar. Yang terakhir adalah emosional dan selalu ingin melawan. Hal yang perlu dilakukan agar remaja memiliki pergaulan yang sehat dan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membekali diri dengan bimbingan agama sedini mungkin agar mempunyai kontrol perilaku yang kuat dalam pergaulan. Yang kedua adalah di saat ingin keluar rumah, biasakan meminta izin kepada orang tua kita. Ketiga adalah salurkan bakat dan minat dalam hal-hal yang positif. Keempat adalah yakinlah bahwa aturan yang diberikan oleh orang tua dan guru bukan bermaksud untuk menekan, akan tetapi untuk kebaikan masa depan kita nanti. Yang kelima adalah biasakan berbicara kepada orang tua atau guru. Ceritakan kejadian yang kita alami. Jadikan orang tua atau guru sebagai tempat mencurahkan isi hati kita. Adalah mari menjadi pelopor remaja penganut pergaulan sehat. Sekian pembahasan tentang pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.